Baik, pada video kali ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana cara mengatur PRV atau Pressure Reducing Valve di jaringan distribusi air minum menggunakan program Mepanet. Langsung saja, PRV atau Pressure Reducing Valve merupakan sebuah valve dengan sistem hidrolik ya, yang mempunyai fungsi untuk mengatur besar tekanan fluida dari tekanan yang lebih tinggi dirubah menjadi tekanan yang lebih rendah. Biasanya tekanan lebih tinggi berada di titik sumber atau titik supply dan tekanan yang lebih rendah sudah masuk di titik-titik pelanggan atau di titik distribusi. Sehingga PRV ini akan menjaga tekanan sesuai dengan tekanan yang disetting. Fungsi lain atau tujuan lain dari PRV ini, kenapa tekanannya dijaga atau diturunkan, salah satunya adalah untuk menghindari kehilangan air pada jam dengan konsumsi yang rendah, mungkin di jam malam atau jam dini hari yang pemakaiannya sedikit, sehingga tekanannya diperkecil atau ditekan lebih rendah. Baik, untuk pengaplikasiannya di sini saya sudah memiliki sebuah jaringan distribusi air minum. Terdapat 8 titik pengambilan air. Di sini ada 4, di sini ada 4 ya. Dan satu buah pompa. Pompa yang saya miliki mempunyai kurva atau karakteristik pompanya adalah dengan flow 3 liter per detik dan head 20 meter. Oke. Ketika saya running sudah berhasil dan kita lihat pressure di setiap node-nya dan velocity untuk linknya. Diketahui bahwa tekanan di setiap node sangat tinggi, yaitu 27 meter. Dan ini terjaga sampai 24 jam selama sehari. Jika kita bisa simulasikan di Times, kita jalankan waktunya di sini, terlihat bahwa di jam rendah, pemakaian rendah atau jam 2 AM itu tekanannya tetap tinggi atau sekitar 27 meter. Dan itu sangat berisiko kepada tingkat kehilangan air atau non-revenue water. Oleh sebab itu, saya akan mengatur tekanan di node ini dengan menggunakan PRV. Oke, jadi kita akan memasukkan valve PRV di sini. Kita akan hapus dulu pipanya, kita klik di sini di valve, kita sambungkan karena valve itu merupakan link, jadi dia perlu ada node, 2 node di sini untuk menyambungkannya. Terus untuk properti dari PRV adalah diameter. Sini saya gunakan 3 in. Terus untuk tipe di sini kita gunakan PRV. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan setting. Saya setting 4 meter. Jadi tekanan yang keluar dari PRV adalah 4 meter. Dan kalau dari pompa adalah 27,4 meter, jadi keluar dari PRV adalah 4 meter. Terus loss coefficient saya kosongkan. Jika kalian ingin memasukkan, kalian silakan mencari faktor dari valve PRV dengan diameter 3 in. Kalian bisa masukkan sini. Dan yang terakhir itu adalah fix status. Di sini kita punya pilihan non, open, dan close. Jadi bedanya adalah jika kita memilih non, artinya kita akan menggunakan setting atau nilai yang sudah kita masukkan di setting. Jika kita memilih open, maka PRV akan terbuka penuh atau full open. Jadi nilai setting ini tidak dipakai. Jika kita pilih close, maka program membaca bahwa valve ini dalam kondisi tertutup atau close. Jadi jika kita ingin menggunakan nilai yang kita setting, maka kita pilih non. Oke. Setelah itu kita akan running dan berhasil. Dan bisa terlihat di sini di node keluaran dari PRV sudah 4 meter ya, sesuai dengan yang kita setting. Jika kita setting di sini 7, maka jika kita running
hasilnya akan 7. Meskipun tekanan dari pompa tetap tinggi, tetap konstan di 27,45 meter. Saya kembalikan lagi menjadi 4 meter. Kenapa saya setting ke 4 meter? Karena saya ingin memulai 4 meter di jam 12 AM atau dini hari ya, masuk ke jam 1 dini hari. Oleh sebab itu saya setting menjadi 4. Dan satu lagi, untuk melakukan kontrol di PRV kita tidak ada pilihan pattern di sini ya, beda dengan pompa. Jika pompa di sini ada pattern, jadi kita bisa mengaturnya dengan memasukkan nilai di fitur pattern. Nah, karena di PRV tidak ada, kita bisa mengaturnya dengan fitur control di sini. Oke, jadi tapi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di masing-masing titik pengambilan air ini, di 8 ini, saya sudah masukkan pattern untuk faktor pengalih berdasarkan pola konsumsi pelanggan, yaitu bisa kita lihat di sini bahwa di jam 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu pemakainya di bawah dari rata-rata konsumsi, dan di atas nilai 1 ini sudah melebihi dari rata-rata, dan saya akan men-setting di jam-jam ini yang di bawah ini menjadi 4 meter, mungkin sampai di jam 5, dan di jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10 ini saya setting sampai jam berapa ini, jam 10 lah, saya setting menjadi 1,1 bar atau ya 11 meter. Di sini saya turunkan lagi menjadi 9, dan sini saya naikkan lagi, dan akhirnya saya turunkan lagi di atas jam 8 ini menjadi 4 bar. Maaf, menjadi 4 meter. Oke. Jadi kita akan melakukan kontrol, kita klik fitur kontrol, kita pilih simple. Kenapa simple? Karena kita hanya memasukkan 2 variabel, yaitu tekanan PRV dan jam sistem atau jam operasional 24 jam ini. Kalau menggunakan rule base ini mungkin inputnya lebih banyak variabelnya. Jadi kita bisa setting di sini. Saya mulai dengan menuliskan komponennya, yaitu valve. Komponen ID-nya, ID dari komponen adalah 14. Kalau nggak salah nih ID nomor 14 ya. Valve 14 saya setting menjadi 7 at valve time. Saya setting dia tekanan menjadi 7 meter pada jam 5. Setelah itu saya copy dan paste, saya setting dia menjadi 10 pada jam 6 dan 10, 9, dan di jam 7 kita setting menjadi 12, dan di jam 8, 9, 10 itu masih 12, kita atur menjadi 10 lagi di jam 11, dan kita atur menjadi mungkin 9 lah ya, 9 di jam 12 ke 1, di jam 11, 12, 1, 2, 2 itu berarti jam 14, atau mungkin di jam sampai jam 3 sore. Yang di jam 4 sudah mulai akan puncak, saya ganti menjadi 12 di jam mungkin di jam 4, jam 5 lah ya, jam 5 tadi jam puncaknya. Setelah itu jam 5 sampai jam 7 itu saya biarkan 12, dan di jam 8 ke jam 9 itu saya turunkan menjadi 9. Jadi ini jam 9, dan terakhir saya turunkan lagi menjadi 4 meter di jam 10. Oke. Jadi saya terangkan dulu di sini bahwa dengan menggunakan clock time ini adalah waktunya atau jamnya.
Jika kita dapat dua option, yaitu ingin menggunakan angka jam selama 24 jam atau ingin menggunakan jam angka 1 sampai 12 namun ditambahkan dengan AM atau PM. Di sini jelas saya menggunakan penomoran jam lah ya, penomoran jam 24 jam. Jadi jam 5 ini pasti jam 5 pagi, jam 6 ini pagi ya, jam 13 ini sudah masuk ke PM. Begitupun dengan 17, 21, 22. Jadi kalau kalian ingin menggunakan jam 5 sore, berarti kalian harus menggunakan jam 5 PM begitu. Ya, namun saya lebih suka pakai yang sistemnya yang 24 jam. Jadi nggak usah isi PM atau AM. Oke, sekarang kita klik OK. Setelah itu kita akan coba running. Ya, dan sudah sukses. Sekarang kita lihat di map. Kita akan running simulasinya ya. Kita lihat bersama-sama di saat simulasi dan tekanan di sini. Oke, tetap terjaga sampai jam 4. Jam 5 akan naik, jam 6 akan naik, jam 7 akan naik. Ini jam puncak. Akan terjaga sampai jam 10, jam 11 turun, jam 1 tetap, tekanannya tetap ya. Jam puncaknya lagi di sore akan naik menjadi 11 sampai jam 6 tadi, jam 7, dan akan kembali ke 4 meter. Begitupun seterusnya saat di running atau di simulasi. Nah, perlu diketahui bahwa saat kita menuliskan statement pernyataan di editor ini, kita meskipun kita sudah setting di PRV kan tadi di awal kita setting 4 meter dan kita sudah mengaturnya di jam 5 menjadi 7, di jam 6-nya menjadi 9, jam 7-nya menjadi 12, dan di jam 8-nya, nah di jam 8-nya dia akan tetap 12, jadi dia tidak akan kembali ke pengaturan awal. Jadi dia kalau kita tidak tulis jamnya dia akan kembali tidak seperti itu. Jadi PRV sistem kerjanya jika kita setting menjadi 7, dia akan tetap berjalan 7 sampai kapanpun, sampai 1 hari dia akan tidak kembali ke 4 kecuali kita setting. Makanya di akhir di jam-jam malam ini saya setting kembali ke 4 itu karena dia tidak akan kembali ke pengaturan awal. Dia akan tetap running sesuai dengan pengaturan terakhir. Kalau kita atur misalkan di jam 6 dan ini kita hilangkan, dia akan tetap berjalan di jam 9 di tekanan 9 meter. Misalkan kita oke, kita running, kita running, jadi nanti di jam 6 dia akan menjadi 9 sampai malam, sampai jam malam ya. Ya, dia akan tetap, dia tidak akan berubah ke posisi 4 begitu. Oke. Ya, ini sudah sesuai dengan pengaturan yang saya inginkan, sesuai dengan pola konsumsi air minum pelanggan di sini. Jadi sekian video untuk mengatur PRV dengan menggunakan controls dengan editor yang simple. Mungkin di video selanjutnya kita akan coba lagi dengan yang lebih kompleks. Baik, sekian dari video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.